Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina dengan NIM 24602032. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan salah satu bentuk struktur pasar yang memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan jenis pasar lainnya. Dalam pasar monopoli hanya terdapat satu produsen atau penjual yang menguasai keseluruhan penawaran barang atau jasa tertentu, sehingga tidak ada pesaing langsung dalam pasar tersebut. Kondisi ini memberikan kekuasaan yang besar kepada pelaku monopoli untuk menentukan harga dan jumlah output yang diproduksi, tanpa harus mempertimbangkan persaingan pasar. Kemunculan pasar monopoli dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kepemilikan hak paten, penguasaan sumber daya yang langka, efisiensi skala besar yang sulit disaingi oleh perusahaan baru, atau regulasi pemerintah yang memberikan hak eksklusif kepada satu entitas. Meskipun dalam beberapa kasus, monopoli dapat memberikan efisiensi produksi yang tinggi, namun dalam jangka panjang, pasar monopoli sering menimbulkan dampak negatif, seperti harga lebih tinggi, pilihan yang terbatas bagi konsumen, serta rendahnya inovasi akibat minimnya persaingan. Studi tentang pasar monopoli penting dilakukan untuk memahami bagaimana kekuatan pasar dapat mempengaruhi perilaku konsumen, perilaku produsen, kesejahteraan konsumen, serta dinamika perekonomian secara keseluruhan. Selain itu, pemahaman terhadap pasar monopoli juga relevan dalam merancang kebijakan persaingan dan regulasi pemerintah untuk memastikan terciptanya kelemahan, keadilan ekonomi dan efisiensi pasar. Konsep dasar pengertian pasar monopoli. Penguasaan pasar monopoli merupakan salah satu bentuk struktur pasar yang ditandai dengan adanya satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh penawaran terhadap suatu barang atau jasa tertentu, tanpa adanya pesaing yang menjual produk serupa. Dalam kondisi ini, perusahaan monopoli memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan harga dan jumlah output yang diproduksi. Karena tidak ada alternatif lain bagi konsumen, barang atau jasa yang ditawarkan dalam pasar monopoli biasanya tidak memiliki substitusi dekat, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan selain membeli dari produsen tersebut. Hal ini menyebabkan produsen menjadi penentu harga price maker. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, di mana harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Ciri khas pasar monopoli lainnya adalah adanya hambatan masuk yang tinggi bagi perusahaan baru, yang dapat berupa hak paten, lisensi pemerintah, kepemilikan sumber daya yang langka, atau skala ekonomi yang besar. Hambatan-hambatan ini membuat pasar tidak dapat dimasuki oleh pesaing, sehingga posisi monopolis tetap terjaga. Selain itu, kurva permintaan dalam pasar monopoli bersifat menurun, yang berarti bahwa produsen harus menurunkan harga jika ingin meningkatkan jumlah barang yang dijual. Kondisi ini
juga menyebabkan perusahaan monopoli dapat memperoleh laba ekonomi tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga dalam jangka panjang. Pasar monopoli dapat berbentuk secara alamiah, legal, atau karena penguasaan sumber daya tertentu. Monopoli alamiah terjadi ketika suatu perusahaan dapat mempengaruhi seluruh permintaan pasar karena dengan biaya lebih rendah dibandingkan perusahaan. Seperti dalam industri listrik atau air bersih, monopoli legal biasanya terjadi karena perlindungan hukum dari pemerintah, seperti paten dan hak cipta. Sementara itu, monopoli karena penguasaan sumber daya terjadi jika suatu perusahaan memiliki akses eksklusif terhadap bahan baku atau sumber daya penting. Contoh nyata pasar monopoli di Indonesia adalah PT PLN yang menguasai distribusi listrik dan PT KAI yang mengelola layanan transportasi kereta api antar kota. Meskipun dalam beberapa kasus monopoli dapat menciptakan efisiensi skala besar dan memungkinkan perusahaan melakukan inovasi melalui investasi riset dan pengembangan, namun dalam banyak kasus keberadaan monopoli dapat merugikan konsumen karena harga yang lebih tinggi, pilihan yang terbatas dan rendahnya dorongan untuk meningkatkan kualitas produk. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep dan karakteristik monopoli sangat penting, terutama dalam merumuskan keseimbangan antar efisiensi pemerintah yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antar efisiensi ekonomi dan keadilan bagi konsumen. Ciri-ciri pasar monopoli. Pasar monopoli memiliki sejumlah ciri khas yang membedakannya dari bentuk pasar lainnya. Salah satu ciri utamanya adalah adanya satu-satunya produsen atau penjual yang menguasai seluruh penawaran barang jasa atau dalam pasar tersebut. Karena hanya terdapat satu perilaku usaha, produsen monopoli tidak menghadapi persaingan langsung dari perusahaan lain. Selain itu, barang atau jasa atau yang ditawarkan biasanya tidak memiliki substitusi dekat, sehingga konsumen tidak memiliki alternatif pilihan selain membeli dari produsen monopoli. Hal ini memberikan kekuasaan yang besar bagi produsen untuk menjadi penentu harga price maker, karena harga tidak dibentuk oleh interaksi permintaan dan penawaran pasar seperti pada pasar persaingan sempurna. Ciri lain dari pasar monopoli adalah adanya hambatan masuk yang tinggi bagi perusahaan baru. Hambatan ini bisa berbentuk paten, regulasi, atau lisensi dari pemerintah, penguasaan sumber daya alam tertentu, atau kebutuhan investasi modal yang sangat besar. Hambatan tersebut menjaga eksklusivitas produsen monopoli dan membuat pesaing sulit masuk ke pasar. Kurva permintaan dalam pasar monopoli juga cenderung menurun. Artinya, perusahaan harus menurunkan harga untuk menjual lebih banyak barang. Oleh karena itu, produsen perlu mempertimbangkan keseimbangan antara harga dan jumlah permintaan agar tetap mendapatkan keuntungan maksimal. Karena tidak adanya persaingan, produsen dalam pasar monopoli juga tidak terlalu membutuhkan promosi atau iklan untuk menarik konsumen, sebab konsumen tidak memiliki alternatif lain. Keuntungan ekonomi dalam pasar monopoli dapat terus diperoleh dalam jangka panjang. Berbeda dengan pasar lain yang keuntungan ekonominya cenderung tergerus oleh masuknya pesaing. Selain itu, pasar monopoli seringkali dapat mencapai efisiensi skala besar, economies of scale,
karena skala produksinya yang luas, yang membuat biaya produksi per unit menjadi lebih rendah. Namun, walaupun ciri-ciri ini dapat menciptakan efisiensi dalam beberapa kasus, monopoli juga sering dikritik karena dapat merugikan konsumen melalui harga tinggi dan pilihan produk yang terbatas. Bentuk-bentuk monopoli. Monopoli dalam dunia ekonomi dapat muncul dalam berbagai bentuk, tergantung pada penyebab dan karakteristik dominasi pasar yang terjadi. Salah satu bentuk utama adalah monopoli alamiah, natural monopoli, yang terjadi ketika satu perusahaan dapat melayani seluruh perusahaan dengan biaya lebih rendah dibandingkan jika ada lebih dari satu perusahaan. Kondisi ini biasanya muncul dalam industri dengan biaya tetap tinggi dan biaya marginal rendah, seperti penyediaan listrik, air bersih, atau jaringan rel kereta api. Monopoli alamiah dianggap efisien karena menghindari duplikasi infrastruktur yang mahal dan tidak diperlukan. Bentuk lainnya adalah monopoli hukum atau legal monopoli, yaitu monopoli yang dibentuk atau dilindungi oleh undang-undang atau peraturan pemerintah. Contohnya adalah perusahaan yang memiliki hak paten atas suatu produk atau teknologi, perusahaan yang diberi lisensi eksklusif oleh pemerintah untuk menyediakan layanan tertentu. Monopoli ini biasanya diberikan untuk mendorong inovasi dan sebagai penghargaan atas investasi riset dan pengembangan yang telah dilakukan perusahaan. Selanjutnya, terdapat monopoli sosial atau negara, yaitu monopoli yang dijalankan langsung oleh pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa yang dianggap penting bagi masyarakat luas. Contohnya, seperti layanan transportasi publik, pertahanan, atau layanan kesehatan dasar. Pemerintahan mengambil alih fungsi produksi, distribusi agar pelayanan dapat dilakukan secara merata dan tidak semata-mata mengejar keuntungan. Selain itu, ada pula monopoli karena penguasaan sumber daya penting, di mana suatu perusahaan monopoli pasar karena menguasai satu-satunya sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang tertentu. Sebagai contoh, perusahaan yang menguasai satu-satunya tambang mineral langka di suatu wilayah secara otomatis menjadi satu-satunya produsen produk terkait. Terakhir, terdapat monopoli karena efisiensi atau monopoli teknologi, yaitu ketika suatu perusahaan menjadi satu-satunya produsen karena memiliki keunggulan teknologi atau sistem produksi yang sangat efisien, sehingga tidak ada pesaing yang mampu menyaingi kualitas atau harganya. Monopoli jenis ini sering ditemukan dalam industri yang mampu menyaingi dan pesaing yang menyaingi kompetitif di awal, tetapi akhirnya didominasi oleh perusahaan karena keberhasilan inovasinya. Dengan memahami berbagai bentuk monopoli kali ini, kita dapat menilai kapan monopoli perlu dikendalikan oleh satu perusahaan karena pemerintah dan kapan keberadaannya justru dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Penentuan harga dan output dalam pasar monopoli. Dalam pasar monopoli, penentuan harga dan output dilakukan sepenuhnya oleh produsen karena tidak ada pesaing yang mempengaruhi keputusan produksi dan penetapan harga. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna di mana harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Produsen monopoli berperan sebagai penentu harga atau price marker dan memiliki kebebasan untuk menetapkan harga pada tingkat yang menguntungkan. Namun, kebebasan ini tetap dibatasi oleh kurva permintaan pasar yang bersifat menurun. Artinya, jika perusahaan ingin menjual lebih banyak barang, maka ia harus menurunkan harga dan sebaliknya. Produsen monopoli akan menentukan tingkat output yang memaksimalkan keuntungan dengan menggunakan prinsip di mana
revenue atau pendapatan marginal sama dengan marginal cost atau biaya marginal. Pada titik ini, perusahaan mencapai laba maksimum karena setiap tambahan unit yang diproduksi dan dijual tidak lagi memberikan keuntungan tambahan. Setelah output ditentukan berdasarkan perpotongan antara MR dan MC, produsen kemudian menetapkan harga berdasarkan kurva permintaan pada tingkat output tersebut. Karena kurva permintaan berada di atas kurva MR, maka harga jual yang ditetapkan akan lebih tinggi daripada pendapatan marginal dan biaya marginalnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam pasar monopoli hingga selalu lebih tinggi dan selalu lebih rendah dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Hal ini mengakibatkan terjadinya kerugian efisiensi deadweight loss dalam perekonomian, di mana sebagian konsumen tidak mampu mengakses barang atau jasa karena harga terlalu tinggi. Dengan demikian, meskipun pasar monopoli dapat memberikan keuntungan besar bagi produsen, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kesejahteraan konsumen dan efisiensi alokasi sumber daya. Oleh karena itu, peran regulasi pemerintah sering dibutuhkan untuk mengendalikan harga dan memastikan agar kepentingan tetap terjaga. Kurva permintaan dan pendapatan monopoli. Sebelah kiri ada gambarnya dan sebelah kanan penjelasan. Gambar tersebut menunjukkan cara penentuan harga dan output dalam pasar monopoli. Kurva permintaan menurun dari kiri ke kanan atas bawah menunjukkan bahwa harga harus diturunkan agar penjualan meningkat. Kurva marginal revenue berada di bawah kurva permintaan karena setiap tambahan unit yang dijual menurunkan harga semua unit. Perusahaan menentukan output optimal pada titik di mana MR sama dengan MC meskipun kurva MC tidak ditampilkan. Dari jumlah output tersebut, Q1, harga ditentukan berdasarkan kurva permintaan, yaitu sebesar 8,80 dalam pasar monopoli. Harga selalu lebih tinggi dari MR dan output lebih sedikit dibandingkan pasar persaingan sempurna, sehingga terjadi ketidakefisienan ekonomi. Gambar tersebut menunjukkan kurva pendapatan rata-rata dan pendapatan marginal dalam pasar monopoli. Kurva AR mencerminkan kurva permintaan yang menurun, artinya semakin banyak barang dijual, harga per unit turun. Kurva MR berada di bawah AR karena untuk menjual tambahan unit, perusahaan harus menurunkan harga untuk semua unit yang dijual, sehingga pendapatan tambahan MR lebih kecil dari harga. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pasar monopoli MR selalu lebih kecil dari AR, dan pendapatan maksimal keuntungan pada titik di mana MR sama dengan MC. Dampak monopoli terhadap konsumen dan pasar. Monopoli memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap konsumen dan pasar secara keseluruhan. Bagi konsumen, monopoli seringkali merugikan produsen sebagai satu-satunya penjual memiliki kekuasaan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi daripada harga pada kompetitif. Selain itu, pilihan produk menjadi sangat terbatas karena tidak ada pesaing yang menawarkan barang substitusi. Dalam kondisi ini, kualitas produk juga cenderung stagnan karena tidak adanya tekanan persaingan yang mendorong inovasi dari peningkatan layanan. Akibatnya, konsumen membayar lebih mahal untuk produk yang mungkin kualitasnya lebih meningkat. Bagi pasar secara umum, monopoli dapat menimbulkan inefisiensi alokatif karena harga jual lebih tinggi dari biaya marginal, sehingga sebagian konsumen yang tersedia membeli pada harga lebih rendah tidak dapat mengakses produk tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya deadweight loss atau kerugian efisiensi sosial. Di sisi lain, monopoli juga dapat menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan karena keuntungan yang besar hanya dinikmati oleh satu entitas produsen. Meskipun dalam beberapa kasus tertentu, monopoli dapat memberikan efisiensi produksi yang tinggi, seperti monopoli alamiah.
Dampak negatifnya terhadap kesejahteraan konsumen dan struktur pasar terhadap tetap perhatian terutama yang sering memerlukan pengawasan dan regulasi dari pemerintah. Kebijakan pemerintah terhadap monopoli. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dampak negatif monopoli terhadap konsumen dan struktur pasar. Setelah satu kebijakan utama yang ditetapkan adalah regulasi harga. Dalam monopoli alamiah seperti layanan listrik atau air, perusahaan cenderung menetapkan harga tinggi karena tidak ada pesaing. Untuk itu, pemerintah menetapkan batasan harga price capping guna mencegah eksploitasi terhadap konsumen dan memastikan barang atau jasa tetap terjangkau. Selain regulasi harga, pemerintah juga menerapkan regulasi produksi dan pelayanan, termasuk standar kualitas, cakupan layanan, serta kewajiban menjangkau daerah terpencil agar kepentingan publik tetap terlayani dengan baik. Pemerintah juga memperlakukan kebijakan anti monopoli atau institut untuk menjaga iklim persaingan usaha yang sehat. Dalam konteks ini, pemerintah membuat regulasi khusus seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1945 tentang laporan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Undang-undang ini melarang praktik kartel, penetapan harga bersama, penguasaan pasar yang berlebihan, marger yang menghilangkan pesaing, serta menyalahgunakan posisi dominan oleh perusahaan besar. Pelaksanaan hukum ini diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU yang berwenang memberikan sanksi administratif dan merekomendasikan kebijakan pada pemerintah terkait praktik monopoli dan oligopoli yang merugikan masyarakat. Selain penegakan hukum, pemerintah juga dapat melakukan intervensi struktural, misalnya dengan membatasi hak paten secara tertentu agar tidak menciptakan monopoli jangka panjang. Pemerintah bisa juga mendorong masuknya pesaing baru ke dalam pasar melalui insentif pajak, subsidi, kemudahan perizinan, atau pengembangan infrastruktur yang mendukung kompetisi. Dalam kondisi tertentu, ketika sektor tertentu dianggap terlalu vital untuk diserahkan kepada swasta, pemerintah bisa mengambil langkah nasionalisasi, yaitu menjadikan perusahaan monopoli sebagai milik negara agar dikelola berdasarkan prinsip pelayanan publik, bukan sekadar keuntungan. Pemerintah juga bisa menjalankan kebijakan desentralisasi dan regulasi terbatas, di mana pasar yang sebelumnya dikuasai monopoli dibuka untuk persaingan terbatas dengan pengawasan ketat. Misalnya, sektor telekomunikasi di Indonesia yang dahulu dimonopoli oleh Telkom, kini dibuka untuk perusahaan swasta dengan pengaturan tertentu agar tetap adil. Selain itu, pemerintah turut mendukung pendidikan konsumen dan transparansi pasar, agar masyarakat lebih sadar akan hak-haknya dan mampu membuat keputusan yang rasional meskipun berada dalam pasar yang minim pemilihan. Melalui berbagai kebijakan tersebut, regulasi pengawasan, intervensi struktural, promosi persaingan, dan perlindungan konsumen, pemerintah berupaya menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Tujuannya adalah agar kekuatan monopoli tidak disalahgunakan dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya segelintir pihak. Contoh nyata monopoli. Contoh perusahaan monopoli di Indonesia. Salah satu contoh paling nyata dari perusahaan monopoli di Indonesia adalah PLN. Perusahaan listrik negara PLN merupakan perusahaan milik negara yang memonopoli penyediaan dan distribusi listrik di hampir seluruh wilayah Indonesia karena investasi pembangunan pembangkit dan jaringan distribusi listrik sangat besar dan rumit. Maka tidak efisien jika banyak perusahaan bersaing dalam sektor ini. Oleh karena itu, PLN diberikan hak monopoli oleh pemerintah agar dapat menjamin ketersediaan listrik secara merata, meskipun tetap diawasi tarif dan pelayanannya melalui regulasi negara. Contoh lain adalah PDAM, perusahaan daerah air minum, yang memonopoli penyediaan air bersih di banyak daerah. PDAM berperan penting dalam menyediakan kebutuhan air untuk rumah tangga dan industri. Dan karena sifatnya yang vital dan infrastruktur yang kompleks, perusahaan ini biasanya menjadi satu-satunya penyedia di suatu wilayah. Meskipun status
Monopoli tersebut dimaksudkan untuk efisiensi dan pemerataan. Tetap dibutuhkan pengawasan ketat agar pelayanan tetap berkualitas dan harga tetap terjangkau. Contoh perusahaan monopoli global. Di tingkat global, salah satu contoh paling terkenal adalah Microsoft, khususnya pada masa akhir 1990-an hingga awal 2000-an saat itu. Microsoft mendominasi pasar sistem operasi komputer pribadi dengan produk Windows yang digunakan oleh lebih dari 90% komputer di dunia. Tidak hanya itu, Microsoft juga menyertakan secara otomatis browser Internet Explorer dalam sistem operasinya, yang menyebabkan pesaing seperti Netscape Navigator kehilangan pangsa pasar secara drastis. Dominasi tersebut membuat Microsoft dituduh melakukan praktik monopoli dan digugat oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat dengan hukum antitrust. Walaupun Microsoft tidak dibubarkan, perusahaan ini diwajibkan mengubah beberapa praktik bisnisnya agar tidak merugikan pesaing. Dominasi ini perlahan mulai berkurang dengan munculnya pesaing seperti sistem operasi Mac OS dan Apple Linux, serta meningkatkan penggunaan perangkat berbasis mobil berbasis Android dan iOS. Kesimpulan, pasar monopoli adalah bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai seluruh penawaran atas suatu barang atau jasa, tanpa adanya pesaing dan tanpa barang substitusi yang dekat. Dalam substitusi pasar ini, produsen memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan harga dan jumlah output yang akan diproduksi. Ciri khas pasar monopoli di antara lain adalah penjual tunggal, tidak adanya barang pengganti, hambatan masuk yang tinggi, serta kemampuan perusahaan untuk menjadi penentu harga. Price marker, penentuan harga dan output dilakukan pada titik di mana pendapatan marginal sama dengan biaya marginal yang seringkali menyebabkan harga lebih tinggi dan output lebih rendah dibanding pasar persaingan sempurna, sehingga timbul efisiensi alokatif dan kerugian sosial. Dampak pasar monopoli terhadap konsumen cenderung negatif karena terbatasnya pilihan, harga yang lebih mahal, dan risiko turunnya kualitas produk akibat tidak adanya persaingan. Namun dalam beberapa kasus seperti monopoli alamiah, monopoli dapat memberikan efisiensi, biaya, dan pelayanan publik yang lebih luas jika dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah perlu hadir melalui regulasi harga, undang-undang anti monopoli, dan pengawasan terhadap praktik usaha, agar kekuatan monopoli tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun pasar monopoli dapat memberikan keuntungan besar bagi produsen, keberadaannya harus diawasi secara ketat demi menjaga keadilan, efisiensi, dan kesejahteraan konsumen dalam sistem ekonomi. Baik, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.